Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Suaraku cukup jelas ya, Mbak? Cukup jelas. Kabar sehat, Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ditunggu sebentar, Mbak Winnie ya. Iya, siap. Menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh dan dapat menjaga salat sunnah duha. Demikian inspirasi pagi kita kali ini, pendengar. Semoga kita bisa meneladani kisah dan kisah ini dapat menginspirasi kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واحد فاض من هناه سرورا أي يوم كيوم سعدك فينا يجعل الدمع في العيون Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, kita akan masuk dalam bincang edukasi bersama IMI Bekasi dengan tema ada apa dengan menyusui dan menstruasi, dan sudah hadir di live Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi_bekasi ada Mbak Winnie Gunantiani, konselor menyusui dan pengurus IMI Bekasi Divisi Resa. Assalamualaikum, Mbak Winnie. Waalaikumsalam, Mbak Upi. Semua pendengar, apa kabar? Semoga sehat Alhamdulillah. semua selalu ya. Amin. Sehat juga Mbak Winnie ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kita akan membahas tema ada apa dengan menyusui dan menstruasi. Nah, ini kan sebuah pertanyaan ya, Mbak Winnie, ketika ibu baru yang baru saja melahirkan, buah hatinya ke dunia ini. Silakan, Mbak Winnie. Oke. Jadi banyak banget memang yang nanya ya gitu, menyusui dan menstruasi. Jadi memang apa ya, per jenjang itu juga beda-beda kondisi dan situasinya. Mungkin aku jelasin dari mulai kalau ibu baru melahirkan gitu kali ya, Mbak Uti ya. Jadi Ya. kalau ibu yang baru melahirkan itu pasti baru melahirkan pasti nifas ya gitu. Jadi mengalami masa nifas mungkin sekitar 4 sampai 6 minggu biasanya ya, sampai 40 hari kalau orang-orang zaman dulu bilang. Nah, itu nifas. Nah, nifas itu selesai tuh biasanya benar-benar sampai bersih. Jadi kadang-kadang ada beberapa kondisi ya, nanti keluar apa maksudnya, warna darah yang keluar pun berubah gitu ya, nanti dari merah jadi coklat, lama-lama jadi bening dan bersih. Baru jadi kalau memang ada perdarahan setelah melahirkan, itu kita sebut sebagai nifas gitu ya. Jadi bukan menstruasi. Tolong bagian ininya juga sama-sama kita bedakan supaya nggak salah persepsinya. Jadi kalau pendarahan yang terjadi setelah melahirkan itu kita sebut sebagai nifas gitu ya, teman-teman. Jadi itu bukan bahasan kita hari ini jadinya ya. Jadi setelah nifas selesai, nah, baru di situ nanti biasanya ibu-ibu yang menyusui secara eksklusif gitu ya. Menyusui eksklusif tuh kita udah sama-sama memahami ya bahwa bayi yang disusui ini hanya mendapatkan ASI saja. Itu jadi menyusui eksklusif. Nah, menyusui bayinya secara penuh gitu ya, secara full. Baik bentukannya direct breastfeeding maupun langsung menyusu langsung kepada ibunya, ataupun misalnya setengah-setengah ya karena udah mulai persiapan kerja gitu ya. Ada yang di pumping, ada yang disimpan juga asinya, itu juga termasuk menyusui eksklusif. Atau ada juga dalam kondisi khusus, biasanya kita nyebutnya e-ping gitu ya, e-pumping. Jadi memang bayinya hanya mengkonsumsi ASI saja, tapi ibunya tidak direct breastfeeding, tapi pumping gitu ya, dipompa atau diperah dan diberikan kepada bayinya dalam media lain seperti itu. Jadi itu termasuk menyusui secara eksklusif. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah menyusui secara eksklusif, mulai menyusui secara eksklusif, nah biasanya tuh nggak mens tuh gitu ya. Jadi
dia tidak mengalami menstruasi karena tidak terjadi pematangan sel telur atau tidak terjadi ovulasi. Bukan berarti karena tidak dibuahi ya gitu, tapi Iya. karena memang hormon yang kalau menyusui itu kan kita didukung oleh hormon yang namanya prolaktin ya. Nah, hormon ini biasanya menekan produksi hormon-hormon kewanitaan yang lain seperti estrogen atau progesteron. Jadi tidak terjadi pematangan sel telur dan juga tidak terjadi penebalan dinding rahim. Di situ yang menyebabkan ibu-ibu yang menyusui secara eksklusif tidak mengalami menstruasi gitu. Kira-kira sampai situ dulu kali ya Mbak Ufi, gimana nih? Baik. Nah, tentunya ini juga menjadi edukasi tersendiri. Tapi sebenarnya selama ini sudah teredukasi atau belum sih Mbak Winnie, para wanita atau para ibu yang sedang hamil ataupun pasca melahirkan nanti tentang adanya hal ini? Memang jarang ya, masih jarang ada forum khusus yang membahas soal ini gitu. Kadang-kadang juga beberapa ibu masih kadang agak kesulitan tadi ya gitu. Oh ini aku ada pendarahan gitu. Itu sebenarnya kan nifas gitu. Nifas itu adalah pendarahan pasca melahirkan. Nah hal itu aja juga kadang-kadang masih ada beberapa pertanyaan mengenai hal itu gitu. Jadi bahwa nifas itu juga sebenarnya hal yang sangat normal gitu. Itu merupakan pembersihan rahim setelah melahirkan dan sebagainya. Itu di luar semuanya berjalan baik ya, dalam arti nggak ada kelainan dalam perdarahannya sendiri, bukan berarti kayak volumenya misalnya terlalu banyak atau ada lendir atau ada aroma tertentu yang mungkin dikhawatirkan. Nah itu selain daripada itu berarti semuanya normal. Nifas itu sangat-sangat normal dialami oleh semua ibu yang baru melahirkan, baik kelahiran secara spontan maupun kelahiran secara operasi gitu. Namun ya beberapa orang bilang dan beberapa indikasi ya bilang kalau ibu yang melahirkan secara operasi kemungkinan masa nifasnya lebih sebentar katanya, mungkin 2 minggu sampai 3 minggu sudah selesai. Sedangkan ibu-ibu yang melahirkan secara spontan biasanya lebih lama masa nifasnya gitu. Tapi kembali lagi sih ke kondisi dan masing-masing kondisi kesehatan masing-masing ibunya sendiri seperti itu. Gitu. Jadi pertama soal nifasnya. Silakan Mbak, lanjutkan. Ya, yang kedua yang menstruasi tadi. Biasanya banyak yang suka bingung nih. Terus kalau udah nifasnya selesai, aku kapan nih mulai mens lagi gitu kan pertanyaannya. Yeah. Gitu. Jadi yang seperti saya jelasin tadi, kalau misalnya menyusuinya secara eksklusif gitu ya, apalagi pasti kan 3 bulan pertama sama bayinya terus nih gitu kan. Jadi hormon prolaktin, oksitosin dan semuanya itu justru akan menekan hormon-hormon kewanitaan yang biasanya akan mempromot terjadinya menstruasi dan juga siklus reproduksi wanitanya itu sendiri seperti itu. Gitu. Baik. Nah, tentunya setelah masa nifas ini, lalu untuk jadwal menstruasi akankah juga teratur Mbak ketika sebelum hamil Mbak? Nah itu, ini juga kondisinya sangat bervariasi ya Mbak Ulfi ya. Jadi mungkin aku jembatanin dulu dari sini deh. Jadi dari setelah nifas dan kalau memang menyusui secara eksklusif biasanya ada masa kosong tuh, nggak mens tuh gitu ya. Kalau aku pribadi waktu anak kedua sampai 14 bulan aku nggak menstruasi tuh gitu karena benar-benar menyusuinya secara eksklusif. Nah ini yang biasanya jadi bingung nih ibu-ibu gitu kan. Kalau orang zaman dulu bilang memang menyusui itu juga jadi sebagai KB alami gitu ya. Jadi nah bagian ini yang kadang-kadang rancu secara pemahaman sih Mbak Uti. Jadi beberapa ibu menganggap selama nggak mens berarti nggak akan hamil gitu kan. Yeah. Sementara kan ini ketar-ketir juga ya. Nah itu dia. Jadi sebenarnya kan mungkin setelah ya 2-3 bulan setelah melahirkan kan
sudah kembali aktif lagi ya, bercampur dengan Iya. suami gitu kan. Nah, beberapa ibu tuh nganggepnya kalau nggak mens tuh aman lah, semuanya aman gitu ya, kayaknya gitu. Nah, ini juga yes and no lah judulnya gitu ya. Jadi apa namanya? Memang selama menstruasi itu tidak terjadi, berarti kan tidak ada sel telur yang matang gitu ya, nggak ada ovulasi. Nah, selama itu terjadi, memang tidak akan terjadi kehamilan. Itu bagian itu bahwa menyusui sebagai KB alami merupakan pernyataan yang benar gitu ya. Nah, mungkin ada satu hal yang ibu-ibu itu kadang-kadang nggak paham. Jadi ada juga yang ini deh, apa namanya, kan sering tuh misalnya tiba-tiba istilahnya sundulan gitu ya katanya. Jadi Iya. bayinya baru 5 bulan, 6 bulan udah isi lagi mamanya gitu kan. Nah, hal ini yang jadi gini, gimana ya? Nanti setelah misalnya anaknya kan tadi kalau ibu menyusui eksklusif tuh memang menekan ya apa namanya proses reproduksinya seperti itu. Bukan berarti jadi mandul, bukan ya gitu, tapi memang apa namanya siklus dan proses pematangan sel telur tadi yang terpengaruhi. Nah, saat bayinya ini misalnya mulai 6 bulan kan sudah mulai MPASI ya gitu. Jadi bisa jadi frekuensinya itu menurun, frekuensi menyusunya menurun, atau misalnya ibu kembali bekerja kayak gitu. Jadi intensitas menyusuinya berkurang. Terus juga apa ya, demand permintaan menyusu dari bayinya bisa jadi menurun. Nah, pada kondisi di mana tadinya intens sekali menyusui terus jadi berkurang frekuensinya maupun intensitasnya. Nah, disitulah kemungkinannya hormon-hormon dalam tubuh ibu itu kembali ke pengaturan seperti sebelum kehamilan. Jadi bisa jadi di situ estrogen dan progesteronnya udah mulai naik, ovulasinya mulai bisa terjadi. Nah, yang diwaspadai ya maksudnya benar-benar diwaspadai adalah Jaga-jaga. ada masa di mana misalnya kosong memang karena menyusui eksklusif tidak menstruasi. Nah, di akhirnya ini terjadi ovulasinya terjadi. Nah, saat itu ternyata terjadi pembuahan juga. Nah, jadi terjadi kehamilan gitu. Nah, itu kan yang beberapa yang disebut sebagai kesundulan itu tiba-tiba saya kan nggak mens kok tiba-tiba hamil gitu. Nah, itu jadi di akhir mungkin bulan ke-5 atau bulan ke-6 di saat itu bayinya sudah mulai menurun frekuensi menyusuinya, sel telurnya si ibu mulai bisa ovulasi lagi nih, mulai matang dan terjadi pembuahan. Nah, itulah yang membuat kehamilan gitu. Jadi kalau misalnya di saat itu tidak terjadi pembuahan, mungkin si ibu akan mulai menstruasi gitu. Nah, tapi ini belum sempat mens, tapi ternyata sudah terjadi kehamilan. Nah, itu yang beberapa ibu agak sulit gitu. Masa sih gitu. Iya. Baru juga melahirkan, hamil lagi. Iya, benar. Gitu. Terus pembenarannya nanti gini, nggak apa-apa lah sekalian capek gitu katanya. Gitu. Iya, Mbak ini tapi kalau kita biasanya kan kalau dulu kan pakai sistem, ada yang menggunakan sistem kalender ya sebelum terjadi masa hamil. Nah, setelah nifas selesai, boleh tidak kita istilah mengatur kalender lagi bagi mereka yang memang sudah kembali haid menstruasi lagi, Mbak? Kalau sudah kembali haid bisa, kalau sudah ya gitu, karena kalau memang belum, memang tidak bisa dipastikan siklusnya sama seperti sebelum kehamilan seperti itu. Jadi kalau sudah mens mungkin haid kembali 1 kali atau 2 kali, dilihat siklusnya baru bisa pakai kalender lagi. Karena benar-benar proses kehamilan dan melahirkan itu kan
merubah ya semua Iya. sistemnya ibu gitu ya. Jadi apa namanya, mulai dari moodnya, mulai badannya gitu kan. Ada yang aduh melar banget nih gue gitu kan. Jadi benar-benar semua proses itu merubahnya tuh keseluruhan gitu ya. Nggak cuma beberapa bagian, tapi benar-benar keseluruhan ibu itu terpengaruhi dari proses kehamilan dan menyusui. Tidak selalu pengaruh buruk ya gitu, tapi perubahan ini secara anatomi dan secara hormonal itu benar-benar nyata. Jadi nggak bisa kondisinya disamakan seperti sebelum kehamilan gitu, Mbak Lutfi. Mhm. Baik. Nah, tentunya setelah melahirkan ada ibu-ibu langsung KB nih, Mbak ya. Entah itu pakai implan, suntik, pil dan lain sebagainya. Nah, ini juga akan berpengaruh pada mens. Nah, bagaimana ini, Mbak? Oh, oke. Jadi memang ini juga sebuah langkah yang bijak kalau memang apa namanya, kita mempengaruhi merefer kepada ya program keluarga berencana, terus kita mau anak-anak kita jangan terlalu dekat gitu ya usianya, dan ada anjuran pemerintah juga hanya satu balita dalam satu keluarga. Berarti kan mungkin jarak usia yang disarankan itu adalah 4 sampai 5 tahun. Jadi kalau memang kita mau merencanakan keluarga dengan bijak seperti ini, setelah nifas langsung KB itu juga pilihan yang bijak sebenarnya untuk memastikan kayak tadi ya, nggak ada kesundulan pas tiba-tiba sudah ovulasi terus jadi hamil, nggak. Jadi itu KB yang dilakukan setelah nifas adalah untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Nah, kembali lagi sebenarnya kondisi badan ibu setelah hamil dan melahirkan dan menyusui itu kan kondisinya berbeda dari kondisi sebelumnya ya, baik sebelum menikah, sebelum hamil, atau sebelum hamil anak yang pertama gitu. Hamil anak pertama dan kedua aja itu udah membawa perubahan yang berbeda sebenarnya. Nah itu pemilihan KB-nya dan sebagainya itu benar-benar juga sebaiknya dikonsultasikan dengan tenaga kesehatan yang mumpuni gitu ya. Jadi karena ada kondisi-kondisi khusus juga yang mungkin tidak disarankan menggunakan KB tertentu. Misalnya, kalau contohnya saya kan dulu ada kelainan waktu kehamilan, jadi saya nggak disarankan pakai KB yang hormonal, yang suntik atau yang implan seperti itu. Saya pakainya IUD gitu ya, spiral yang fisik gitu. Nah itu yang mesti dikonsultasikan dengan mungkin dokter kandungannya atau bidan yang menangani waktu kehamilan dan melahirkan gitu. Karena memang KB-KB yang bentukannya hormonal itu juga memberi efek tambahan untuk perubahan hormonal yang terjadi dalam tubuh kita. Seperti itu sih, Mbak. Gitu. Jadi benar-benar harus dikenali dulu mana KB yang cocok untuk kita masing-masing gitu. Karena itu sangat-sangat individual sekali. Baik. Nah, Mbak Winnie, saat menstruasi lalu menyusui, kualitas ASI kita akan berubah tidak? Iya itu juga banyak banget ya gitu. Oh aku lagi mens nih, nanti ASI-nya gimana gitu ya. Jadi secara kualitas ASI tidak ada penurunan gitu ya. Kalau kita boleh bilang tidak ada penurunan sebenarnya secara kualitas ASI. Nah tapi memang menurut beberapa penelitian saat menstruasi kandungan NaCl ya katanya, natrium klorida atau garam gitu ya dalam ASI itu meningkat gitu secara penelitian. Jadi ada bayi-bayi yang memang sensitif saat ibunya mens, mungkin mereka agak ngelepeh gitu ya, ini aneh nih gitu misalnya, karena memang rasa ASInya cenderung lebih asin katanya gitu ya menurut penelitian gitu. Jadi ini yang harus dikelola ya oleh ibu-ibu, karena saat menstruasi kan biasanya secara mood berpengaruh tuh ya gitu, kayaknya aduh bad mood nih kalau lagi mens tuh pasti kan apa-apa gampang marah, emosinya jadi cepat tersulut seperti itu gitu kan ya. Nah waktu menstruasi saat menyusui tantangan ini akan lebih lagi gitu ya. Jadi udah juga capek kan menyusui ini kan, mungkin nanti bangun malam, kurang tidur dan sebagainya, ditambah dengan kondisi hormonal yang seperti itu, terus bayinya nge-reject gitu kan, aduh
down banget nih rasanya gitu. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Jadi secara kualitas ASI tidak ada perubahan. Memang rasanya secara penelitian katanya ada perubahan sedikit. Bayi-bayi mungkin memang akan beradaptasi 1 sampai 3 hari lah gitu. Nanti yang pasti sih hanya berlangsung beberapa hari ya, paling 3 hari pertama. Setelah itu nanti akan normal kembali. Baik, Mbak, apakah akan sama kalau sebelum hamil kan kalau menstruasi kan ada sensitif, lalu badannya terasa tidak enak. Nah, apakah setelah nifas kita kembali mens dan menyusui akan sama Mbak kondisinya, gejala-gejalanya gitu? Gejalanya nggak berubah sih biasanya ya gitu. Dan ada indikasi kalau dari beberapa klien kita yang sharing ya, justru kondisi menstruasi pasca melahirkan itu kondisinya bisa jadi jauh lebih buruk dibanding yang sebelum kehamilan gitu ya, sebelum menikah bahkan. Bisa jadi kram perutnya lebih intens gitu ya. Bisa juga secara volume kayaknya wah banyak banget nih gitu. Ada juga yang bilang oh kayaknya lebih bergumpal-gumpal darah yang keluar dan sebagainya. Jadi kecenderungannya memang lebih intens gitu ya, lebih parah lah kalau boleh dibilang daripada kondisi sebelum kehamilan. Nah ini yang yaitu tadi secara fisik juga udah wah mental berubahnya banyak, mentally juga kita harus kelola gitu ya. Jadi gimana kita juga memberi pengertian lah kepada supporting system, kepada suami, kepada mertua misalnya yang tinggal serumah atau pengasuh gitu yang tinggal serumah gitu yang tolong ya pahami aku lagi dalam kondisi yang tidak seperti biasanya gitu ya. Jadi boleh juga itu dikomunikasikan gitu karena kadang-kadang ya awal-awal pasti benar-benar sulit sekali ya gitu manage. Dalam bayangin lah gitu misalnya dalam kondisi capek, kurang tidur masih nyusuin kan gitu, belum nanti bisa sambil ngerjain kerjaan rumah gitu kan, wah ntar suaminya diamuk-amukin terus gitu kan. Gitu. Ya, tapi untuk durasinya apakah akan sama Mbak? Durasi sama sih, itu juga termasuk perubahan yang terjadi ya Mbak Ulfi. Jadi ada juga yang merasa jadi lebih lama gitu. Kalau dulu misalnya sebelum hamil rata-rata hanya 4-5 hari. Setelah melahirkan jadi 7 hari, misalnya jadi seminggu atau lebih gitu. Itu kecenderungannya ada sih. Baik, jadi memang perlu dipahami. Tapi kalau untuk sensitivitas, kayak biasa dulu kan senggol bacok ya, apakah masih juga ada Mbak? Iya pastinya bisa jadi lebih parah kan, tadi kurang tidur, capek gitu. Jadi itu yang benar-benar butuh diberi pengertian lah kepada supporting system kita gitu, terutama suami gitu ya. Jangan sampai suaminya bilang ya habis lahiran tambah kayak macan gitu ya, jangan lah ya gitu ya. Macannya mama cantik aja. Gitu Mbak, tapi secara kuantitas berkurangkah hasilnya Mbak? Secara kuantitas, nah itu juga kalau kita direct breastfeeding ya, menyusui secara langsung, rasanya sih nggak akan terlihat berkurang ya gitu. Jadi secara kuantitas tidak ada perubahan sebenarnya, cuman untuk ibu-ibu yang memang dia pumping gitu karena sudah mulai kerja atau memang nyetok ya judulnya untuk persiapan, biasanya mereka akan bilang kayaknya lebih dikit nih gitu. Sebenarnya secara fisiologis, susah disebutnya. Secara fisiologis seharusnya tidak ada perubahan. Tapi gini, menyusui itu kan kunci utamanya bahagia ya Mbak Ufi gitu. Jadi kalau kita tuh happy, relax, menyusui itu akan lancar. Saat kita menyusui atau memompa, pokoknya pas kita mengeluarkan ASI, di situ ada satu titik yang namanya let down reflex. Jadi di mana ASI ini keluar, ya mohon maaf ya, ini contohnya bisa dianalogikan seperti bapak-bapak ejakulasi gitu ya. Jadi ada satu titik di mana dia akan keluar dengan tanpa sadar gitu ya. Nah,
itu hanya bisa terjadi kalau kita bahagia. Dan itu di saat ASI itu let down reflex itu terjadi, itu adalah volume di mana ASI keluar paling banyak biasanya. Nah, karena kita pas menstruasi itu tadi kan moodnya naik turun, nggak happy lagi nggak happy gitu ya. Nah, let down reflex ini yang agak susah dapetnya gitu ya, nggak klik gitu. Nah, disitulah makanya terasanya volumenya turun gitu. Sebenarnya secara produksi sih nggak ada perbedaan gitu. Baik, kami juga mengundang rekan Dakta untuk bergabung bersama kami di 0218816363 atau WhatsApp 0815111007. Bahwa ini kita jeda sejenak dan kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Bijak, bertanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Hima. Pertanyaan Bapak Ingkai di Pedurenan. Pak Ustadz, seseorang yang bergerak pada saat sholat seperti menepuk nyamuk atau menggaruk, apakah membatalkan sholat? Perbuatan-perbuatan yang kecil di dalam sholat yang tidak bisa dihindari, maka itu termasuk perkara yang diberikan rukhsah oleh syariat tentang boleh melakukannya. Apabila memang itu diperlukan dan dituntut dilakukan ketika seseorang di dalam sholat. Tetapi ia menjadi dimakruhkan apabila tidak ada keperluan seseorang banyak bergerak, walaupun gerakan-gerakan itu kecil dan tidak membatalkan, tidak mengganggu keseluruhan daripada sholat tersebut. Karena termasuk daripada kekhusyuan itu adalah menjaga tidak banyak gerakan perbuatan yang tidak terkait dengan gerakan perbuatan sholat. Namun secara hukum tidak ada satu keterangan pun yang membatalkan hanya karena orang menggaruk atau memukul nyamuk, menepuk nyamuk yang menggigit tangannya atau badannya di dalam sholat. Bijak, bertanya jawab keislaman bersama Ustadz Abu Hima. Air murni, oksigen tinggi, air aktif hanya OW. Air merupakan bagian penting untuk kehidupan karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari air. Tanpa air, manusia akan mengalami dehidrasi. OW Water hadir mencukupi kebutuhan air bagi kesehatan Anda. Dengan kandungan mineral anorganik rendah, air minum yang mengandung oksigen tinggi, serta air minum yang telah diaktifkan dengan sinar alfa melalui proses molekuler resonant magnetic technology. Inilah yang menjadi keunggulan OW Water dibanding dengan air minum biasa lainnya. Air minum kesehatan OW Water dapat membantu proses penyembuhan antara lain sakit kepala atau migrain, diare, bronkitis, diabetes mellitus, kolesterol, haid tidak lancar, stroke, darah tinggi, dan berbagai penyakit lainnya. Harga OW Water Rp250.000 per dus dengan isi 25 botol. Informasi dan pemesanan hubungi call center 021 8807426 atau 8807427, WA 0815 11 107 107. OW membuat lebih sehat, OW membuatmu bersemangat, OW membuat lebih kuat, OW membuatmu lebih hebat. Pandemi memang masih menyelimuti, namun tidak lantas menghentikan ikhtiar yang akan memberi arti bagi Ibu Pertiwi, bagi masyarakat Jawa Barat yang tetap menanti. DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap sendi di tubuhnya terus bergerak menyerap aspirasi rakyat, mengartikulasikan kehendak rakyat. Setiap anggota, fraksi, komisi, badan, dan tentunya pimpinan terus berakselerasi di tengah segala keterbatasan yang terjadi. Lihatlah, program vaksinasi terus didorong.
Sejumlah rancangan peraturan daerah terus dibahas. Cermati bagaimana pemekaran wilayah Jawa Barat dibahas bersama Gubernur Jawa Barat. Demikian pun penanganan masalah sampah terkait rencana TPPAS Legok Nangka tak luput ikut dikebut. Itu hanya sebagian dari beribu hal yang dikerjakan. Untukmu rakyat Jawa Barat. Untukmu, Provinsi Jawa Barat. Persembahan Humas DPRD Provinsi Jawa Barat. Umi, habis gerakan akikah ya? Iya, Bi. Tapi lagi pandemi seperti ini, Umi takut bikin acara akikah. Apalagi ngumpulin banyak orang di rumah. Tenang Umi, akikah tidak tak peduli aja. Harganya terjangkau, dan daging akikah yang sudah dimasak langsung didistribusikan ke yang berhak. Jadi nggak perlu ngumpulin banyak orang di rumah. Insya Allah sah. Sekalian, Abi juga mau akikah buat Abi sendiri. Wah, bener tuh, Bi. Percayakan pilihan akikah Anda melalui Daftar Peduli. Hewan akikah akan disebar matang ke wilayah masyarakat kurang mampu. Tersedia hewan domba tipe A dengan harga Rp1.250.000 per ekor. Domba tipe B Rp1.750.000 per ekor. Mari tunaikan akikah Anda melalui Daftar Peduli. Pelaksanaan penyembelihan sesuai syariat Islam. Rekan juga akan mendapatkan dokumentasi, sertifikat akikah, dan pendistribusian. Pembayaran bisa melalui transfer ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7.635.892 atas nama Daftar Peduli. Untuk informasi, hubungi 021 880 7426 atau 880 7427 melalui WA 0815 11 107 107. Akikah berbagi, kerjasama Daftar Peduli dengan Agro Surya. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta, kami lanjutkan kembali bersama Aimi Bekasi. Ada apa dengan menyusui dan menstruasi? Silakan rekan Dakta dapat bergabung bersama kami di 0218816363, Pak WhatsApp 0815 11 107 107, atau bisa berkomentar juga di Instagram kami di @radiodakta dan di @aimi Bekasi. Masih bersama pengurus Aimi Bekasi Divisi Riset dan konselor menyusui Mbak Winnie Gunantiani. Mbak Winnie? Ya, selamat pagi. Ya, baik. Mbak Winnie, kita lanjutkan. Oke, sudah kelihatan? Belum di aku. Oh, baiklah, mungkin ini saya sudah menyalakan kameranya dan tentunya masih dengan tema ada apa dengan menyusui dan menstruasi. Mbak Winnie, tentunya bagaimana dari Aimi Bekasi untuk mengedukasi para ibu, apalagi yang baru ini melahirkan tentang menstruasi, lalu juga nifas dan lain sebagainya, Mbak Winnie? Baik, jadi kita dari Aimi Bekasi maupun Aimi Pusat ya, kita selalu berusaha memberikan edukasi yang terbaik, yang tercepat lah ya. Dan juga gimana kita membuka kelas-kelas online dan juga kelas konsultasi yang bisa diakses secara mudah gitu. Sekarang kan kita apa-apa online ya gitu, jadi sebenarnya DM kita di Instagram itu juga pasti langsung akan terbantu seperti itu. Memang tantangan saat ini adalah banyak ibu saat ini merasa informasi yang didapat di sosial media misalnya, atau cari browsing di internet, di YouTube, itu sudah cukup gitu kan buat mereka. Pas lagi baru melahirkan ternyata kok kayak gini, baru segera mencari bantuan gitu ya. Nah, itu yang sangat-sangat kita apresiasi sekali, tapi akan jauh lebih baik buat ibu-ibu yang saat ini sudah kehamilan trimester 3 seperti itu, untuk mencari informasi lebih dari sumber-sumber yang terpercaya dan sumber-sumber yang berpengalaman untuk mendapatkan persiapan yang lebih baik seperti itu. Gitu sih. Mbak Ulfi, kalau boleh aku mau coba kembali lagi mengenai KB alami tadi ya. Nih aku tadi sambil break, aku dapat referensi tambahan juga sih. Jadi Bapak Ibu, teman-teman pendengar yang saat ini lagi join nih di live maupun di radio, KB, jadi banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana menyusui itu bisa menjadi KB alami gitu ya. Selama menyusui supaya nggak hamil gimana. Nah,
Jadi KB alami menyusui sebagai bentukan KB alami itu bisa berhasil sampai 80% sebenarnya gitu Mbak Ufi dan teman-teman semua. 80% ini tapi ada 3 syaratnya gitu ya. Jadi ada 3 syaratnya adalah yang satu adalah setelah nifas, 6 minggu pertama setelah nifas itu tidak terjadi menstruasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menyusui eksklusif secara langsung. Jadi saya ralat kembali ya, tadi ada beberapa info bahwa sebenarnya misalnya dengan mix atau e-pumping masih memungkinkan, tapi ternyata enggak, bahwa yang lebih tepat adalah KB alami ini akan terjadi jika satu tadi setelah nifas 6 minggu itu tidak terjadi menstruasi. Yang kedua adalah menyusui eksklusif secara langsung. Jadi benar-benar langsung, dan ini juga menyusui, jarak antar menyusuinya pun 4 jam gitu ya. Kalau misalnya ada yang lebih dari 4 jam sampai 6 jam misalnya, itu hanya boleh terjadi 1 kali 24 jam. Karena ini mempengaruhi dari komposisi hormonal dalam tubuh ibu. Dengan frekuensi menyusui yang maksimal 4 jam jaraknya, itu secara konsisten akan menekan pertumbuhan hormon-hormon kehamilan, itu yang terjadi. Dan syarat yang ketiga, tadi yang pertama kan setelah nifas 6 minggu tidak menstruasi, yang kedua adalah menyusui eksklusif secara direct breastfeeding. Yang ketiga adalah hanya berlaku untuk bayi di bawah 6 bulan gitu ya. Jadi kalau tadi saya sempat nyampein, kalau mungkin nanti 6 bulan udah MPASI dan frekuensinya berkurang, yaitu ada kemungkinan ibunya akan segera kembali menstruasi seperti itu. Jadi itu ya tambahannya untuk menyusui sebagai KB alami. Itu 80% keberhasilan sebenarnya dengan 3 syarat yang tadi saya sampaikan gitu Mbak. Baik. Nah, tentunya kalau untuk siklusnya misalkan sudah setelah nifas kemudian ada langsung mens. Nah, untuk mens berikutnya yang kedua, apakah akan sama Mbak dengan sebelumnya? Apakah mungkin nanti akan terjadi 3 bulan lagi atau mungkin bisa sebulan 2 kali begitu Mbak? Nah itu dia, itu juga hal-hal yang banyak ya ditanyakan gitu. Ini gimana nih gitu? Karena memang dalam masa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama, tubuh ibu itu lagi penyesuaian, semuanya penyesuaian, secara hormonal penyesuaian, secara fisiologis penyesuaian. Nah, jadi nggak ada pakemnya gitu ya, bahwa misalnya nanti setelah nifas sebulan ternyata sudah menstruasi, nanti tiba-tiba kosong lagi 2 bulan, itu sangat-sangat mungkin terjadi gitu. Tapi kalau memang sudah kondisinya tidak menentu seperti itu, jadi itu udah tidak memenuhi syarat sebagai KB alami ya, ini tolong dicatat gitu. Jadi kalau KB alami tadi benar-benar dengan 3 syarat yang tadi. Kalau memang sudah tidak menentu, nanti tiba-tiba mens terus kosong 2 bulan, nanti bulan keempatnya 2 kali dapatnya, itu sangat-sangat mungkin terjadi karena hormon dalam tubuh ibu itu masih semuanya penyesuaian dan adaptasi gitu Mbak. Baik, jadi memerlukan juga ada yang bilang makanya jangan stres akan seperti itu, tapi itu kan memang karena hormonal ya Mbak ya? Ya, jadi secara hormonal memang terjadi perubahan, tapi juga jangan stresnya ini bisa dikelola sebenarnya, bisa diusahakan gitu ya. Tadi yang saya sampaikan, kalau bisa sharing nih sama suami, sama orang-orang yang tinggal serumah. Dengan kondisi tidak mens aja, ibu menyusui sudah banyak sekali tantangannya gitu kan. Yang capek, yang kurang tidur. Belum kalau misalnya sambil nyusuin ada anaknya yang balita juga atau anak lain yang perlu diasuh seperti itu. Itu tantangannya luar biasa buat ibu. Apalagi nanti pas dia menyusui sambil dia menstruasi juga. Itu secara mental, secara batin, secara fisik itu tantangan yang luar biasa banget. Jadi mohon ya bapak-bapak, suami-suami, tolonglah dilus-lus lah ibunya ya tiap mau tidur gitu ya. Sayang, aku tahu kamu capek, kamu butuh aku ngapain gitu. Wah itu langsung hormon oksitosinnya langsung naik lagi kayak gitu. Jadi
apa namanya, saat ini kita tidak bisa terkotak-kotak ya. Kalau dulu kan, oh pokoknya suami itu cari nafkah aja, kerja di luar, ibu di rumah. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu. Jadi semuanya kita bareng-bareng gitu ya. Baik, apa namanya, terutama para suami, tolong diluangkan waktunya, hatinya, dan juga apa namanya untuk mencurahkan perhatian gitu kepada ibu-ibu dan istri yang terutama yang baru ya, baru melahirkan, sedang masa menyusui, pas lagi menstruasi pula gitu. Jangan lupa lah ya, pulang kantor bawa-bawa makanan kesukaan apa gitu, juga nggak nolak pasti gitu. Baik. Atau mungkin juga karena ada permasalahan, bisa tidak Mbak dikonsultasikan kepada dokter terkait, Mbak? Ya pastinya kalau memang merasa ada hal yang kurang pas nih ya gitu, misalnya kayak tadi 2 bulan kosong dan sebagainya, tetap aja boleh, sangat-sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter kandungan seperti itu ya. Apalagi kalau misalnya tidak terjadi perdarahan tapi kok kram melulu nih misalnya kayak gitu. Nah itu juga indikasi-indikasi tertentu yang perlu diwaspadai sih gitu. Saat ini harus lebih paham dan lebih sadar dengan kondisi badan juga gitu ya. Kalau misalnya kan keseringannya tuh ibu-ibu kan saking udah capeknya gitu, udahlah gitu ya. Yang penting bisa istirahat dengan baik dan sebagainya gitu. Istirahat aja ganggu ya sebenarnya gitu. Nah, jangan disepelekan lah dengan kondisi-kondisi yang dirasa tidak biasa seperti itu. Baik. Kalaupun untuk asupannya bagaimana, Mbak? Asupan ibu menyusui yang saat menstruasi gitu ya, Mbak Uki ya? Iya. Oke, jadi tadi ya saya awali dengan meyakinkan ibu-ibu bahwa secara kualitas dan kuantitas ASI saat menstruasi itu sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan gitu ya. Jangan merasa kalau lagi mens terus ASI-nya jadi nggak berkualitas, nggak bergizi misalnya, atau kayaknya kok jadi tambah dikit gitu. Kemungkinan tambah dikit bukan secara produksi tapi secara perasaan aja sih sebenarnya gitu ya. Berubah dikit ya, tapi mungkin hanya 1-3 hari pertama. Nah, gimana cara antisipasinya gitu ya teman-teman? Antisipasinya adalah satu, tetap bahagia harus. Ini yang paling susah ya sebenarnya. Bagaimana kita tetap bahagia? Ya, yang pasti sih secara asupan ya, jangan sampai asupan cinta kurang, itu satu. Asupan transferan jangan kurang, nggak bercanda. Serius nih Mbak. Misalnya secara asupan makanan ya, maksudnya kita jangan sampai harus minum dalam jumlah yang cukup gitu ya. Jadi biasanya ibu menyusui juga kan butuh cairan dalam jumlah yang lumayan banyak ya, lebih banyak daripada orang-orang normal yang biasanya katanya 2 liter, 2,5 liter cukup. Mungkin untuk ibu menyusui butuh lebih daripada itu. Itu satu. Yang kedua, makanan kita yang kita konsumsi sebaiknya yang bergizi gitu ya. Ya, selama menyusui itu ya pastinya akan berusaha untuk makan makanan bergizi ya. Pastinya yang tinggi protein, tinggi serat, mungkin banyakin sayur, buah, kayak gitu. Itu jangan sampai kendor di saat menstruasi. Terus juga ada ibu-ibu yang sebenarnya sih ini tidak perlu ya, tapi ada juga ibu-ibu yang ngerasa, oh kalau mens langsung makan suplemen misalnya, atau suplemen ini bisa vitamin, bisa vitamin atau hal-hal yang dirasa bisa membantu produksi ASI-nya. Itu tidak ada larangan, tapi sebenarnya ini tidak diperlukan ya ibu-ibu gitu. Jadi pede aja dengan makanan dan minuman yang bergizi dan berkualitas, itu sudah cukup untuk tubuh kita memproduksi ASI dengan baik. Yang pasti juga adalah diusahakan supaya istirahat cukup gitu ya. Nah itu yang bisa membantu meringankan lah ya challenge dan tantangan-tantangan menstruasi saat menyusui seperti itu. Baik, ini terakhir juga ada pertanyaan dari Ibu Nur. Setelah melahirkan saya pakai KB spiral dan akankah agak sedikit berpengaruh pada mens saya? Sebaiknya seperti apa ini Mbak? Apakah juga akan mempengaruhi kualitas ASI saya? Kalau
Oke, KB-nya spiral ya, fisik ya berarti ya. Iya. Kalau KB fisik, ini nanti mohon diklarifikasi dan dikonfirmasi kembali kepada tenaga kesehatan yang berwenang ya gitu. Karena saya bukan dokter, saya juga bukan tenaga kesehatan. Ini dari indikasi secara umum yang kita dapat dari klien-klien kita, itu biasanya yang mempunyai yang menggunakan KB spiral atau KB fisik, biasanya keluhannya adalah keputihan sih gitu. Jadi secara menstruasi tidak terlalu berpengaruh, tapi memang ada indikasi-indikasi lainnya, jadi kayak keputihan lebih banyak dan sebagainya. Ini wajar mungkin di beberapa bulan pertama, karena kan KB spiral ini kan sebuah benda asing yang ditaruh di dalam rahim. Itu juga tubuh kita akan mempunyai mekanisme pertahanan ya untuk mengenali ini benda apa. Kalau memang masih asing, pasti mereka akan berusaha ya mengeluarkan atau gimana karena tubuh kita pinter sih sebenarnya gitu. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kayak keputihan gitu, padahal karena lendirnya lebih banyak gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya dari situ itu secara kualitas menstruasinya. Tapi kalau secara KB fisik itu harusnya sih nggak ada pengaruh dengan produksi ASI dan juga proses menyusui ya gitu. Baik, Mbak Wiwi, mungkin terakhir apa yang disampaikan kepada masyarakat dan mungkin bisa diulas kembali terkait dengan menstruasi saat menyusui, silakan. Oke, kita udah kerasa ya udah mau sejam. Iya. Jadi teman-teman gitu ya, pertanyaan pertama biasanya soal menyusui dan menstruasi itu bisa nggak sih menyusui ini menjadi sebuah KB alami? Itu yang tadi kita sempat bahas agak panjang ya. Jadi menyusui sebagai KB alami bisa berhasil sampai 80% ya teman-teman, dengan 3 syarat. Satu adalah setelah nifas, 6 minggu setelah nifas itu tidak terjadi menstruasi. Yang kedua adalah menyusui eksklusif secara langsung, jadi menyusui langsung ya, bayinya menyusu kepada ibunya dengan frekuensi yang juga konsisten, 4 jam, maksimal 4 jam setiap hari atau sampai 6 jam, hanya boleh di 1 kali 24 jam aja, supaya pengaruh dan juga komposisi hormonalnya masih tetap terjaga, supaya hormon yang mendukung menyusui, hormon prolaktin ini yang memproduksi ASI, bisa menekan hormon-hormon kewanitaan yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Dan yang ketiga adalah hanya berlaku untuk bayi yang di bawah 6 bulan, seperti itu. Setelah bayi 6 bulan mulai MPASI, karena bisa jadi intensitas menyusunya berkurang dan juga permintaan menyusunya jadi berkurang, itu yang bisa menyebabkan tubuh ibu kembali menyesuaikan seperti sebelum kehamilan. Jadi sudah mulai terjadi ovulasi, pematangan sel telur ya. Dan ini kalau terjadi pembuahan sudah sangat memungkinkan terjadi kehamilan, seperti itu. Dan juga saat kita menstruasi pas menyusui ya gitu, itu tantangannya memang cukup besar. Jadi bapak-bapak yang dari tadi juga ikut menyimak, terima kasih. Berarti ini sayang nih sama istrinya ya, gimana mereka bisa memberikan dukungan yang lebih, karena dengan menyusui saja itu sudah lelah fisik dan mental gitu ya, apalagi menstruasi. Jadi sibuk juga dengan dirinya, memahami gue ini kenapa sih gitu ya, moodnya juga kadang-kadang perlu dimaklumi dan dipahami dengan baik gitu ya, gimana suami dan supporting system lainnya, orang-orang serumah, pengasuh itu juga diberi pemahaman bahwa menstruasi saat menyusui bisa jadi lebih menantang dibandingin menstruasi tanpa menyusui gitu ya. Jadi senggol bacok tadi bahasanya Mbak Ulfi ya. Nah itu sangat-sangat mungkin terjadi. Jadi tetap cari informasi yang terbaik. Kita juga bisa kontak ke AIMI Bekasi bagi warga Bekasi. Saat ini online ya, kita gampang banget mau cek, mau tanya-tanya online, baik WhatsApp bisa, baik DM Instagram bisa. Dan juga kita mulai bulan Februari ini sudah mulai ada kelas sesi online AIMI atau Selami. Bisa scroll-scroll di IG-nya AIMI Bekasi juga untuk dapatkan info-info terbaru dan segera daftar ya jika merasa memerlukan informasi lebih soalnya. Terima kasih. Baik, Mbak Winnie terima kasih sudah berbagi ilmunya bersama
rekan-rekan dokter lainnya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam sehat selalu dan salam untuk teman-teman di AIMI lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan-rekan tetap sudah kebersamaan kami dalam informasi Dakta Pagi. Saya Alvina Larasati dan Noval Arisandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda, Dakta Radio.